Assalamualaikum. Di sesi berikut ini kita masih dalam hal membangun merek yang sebelumnya kita awali dengan STP ya, segmentasi, target, dan positioning. Kita lanjutkan di sesi ini bagaimana brand dan upaya marketer membangun strategi kompetitif ya, membangun competitive advantage, keunggulan kompetitif, keunggulan yang dipakai untuk berkompetisi dengan brand lain. Nah, brand itu apa sih? Brand itu nama, simbol atau desain atau kombinasinya ya. Nama, simbol, desain, warna ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu yang bisa membedakan produk atau jasa mereka dari kompetitor ya. Jadi kita bisa pakai nama, simbol, desain, warna ya, untuk membedakan ya produk kita yang ini loh, bukan itu. Sehingga kalau di market orang tahu, oh brand ini yang ini, brand ini yang ini, dan bisa membedakan antara Indomie dan Supermie. Bisa nggak membedakan? Kalau nggak bisa, berarti brandnya dalam membangun, mengkomunikasikan brand belum kuat ya. Nah, kalau branding apa? Yaitu upayanya ya. Upaya untuk apa? Untuk membedakan ya. Jadi ada brand itu satu kesatuan nama, simbol, desain, warna dan sebagainya untuk mengidentifikasi, untuk membedakan ya. Kalau branding itu kegiatannya untuk memberikan identitas pada produk jasa dengan nama, simbol, desain tertentu, warna tertentu yang membedakan dengan yang lain. Contoh, nama ya, kalau brandnya adalah Bukalapak ini sebagai contoh, nama ya Bukalapak ya, tentunya berbeda dengan Tokopedia, Shopee ya. Nama, warna ya, warna merah. Kalau kita lihat Tokopedia hijau ya, kita lihat Shopee orange ya. Jadi ada warna itu juga bagian dari brand ya. Logo ya, logo, nama, warna. Tagline, ambassador ya. Jingle itu juga satu kesatuan brand ya. Nah, tagline-nya jual beli online mudah terpercaya, ambasadornya siapa, jinglenya. Sehingga ketika kita di rumah gitu ya, terus ada lagu ice cream tertentu, kita langsung tahu oh itu mereknya ini gitu ya. Ketika kita mendengar suatu lagu tertentu, itu sudah jadi identitas brand tertentu ya. Jadi tidak hanya merek, itu tidak hanya nama, tapi juga logo, tagline, warna ya, ambasadornya siapa, bahkan juga jinglenya atau lagu. Nah, membangun brand yang kuat dimulai dari memiliki brand equity yang bagus ya, nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap produk itu. Kalau kita nggak memiliki equity, kita nggak bernilai bagi konsumen ya, kita nggak dapat brand yang bagus. Contohnya apa? Apple ya. Brand equity itu apa yang kamu tahu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan ya. Nah, apa yang ketika kita lihat merek Apple, apa yang kita tahu? Oh, ini Apple itu produk yang gini. Apa yang kita pikirkan? Oh, saya memikirkan. Apa yang kamu rasakan? Nah, itu brand equity ya, yang bisa muncul dari satu package brand ya. Nah, personal juga memiliki branding ya. Misalkan yang paling ganteng, yang paling unik suaranya, yang paling bagus nyanyinya, yang paling pinter dancingnya, yang paling pinter nge-rap, yang paling pinter bikin lagu, yang paling jago main alat musik tertentu ya. Ini branding personal itu juga sekarang muncul, tidak hanya brand as a corporate, tapi as personal pun, karena kita jualannya individu ya, itu juga ada istilah personal branding ya. Bagaimana membedakan
individu dengan individu lain ya. Bedakan penyanyi satu dengan penyanyi yang lain, pesulap satu dengan pesulap yang lain. Yang kalau kita lihat Mr. Limbat tentunya brandingnya, personal brandingnya berbeda. Cara mengemasnya dengan Pak Tarno berbeda cara mengemasnya dengan pesulap merah ya. Kalau kita lihat pesulap merah ya, dia menggunakan kata merah ya identiknya merah, rambutnya walaupun sebenarnya itu cuma wig gitu ya, bajunya merah, sepatunya merah dan sebagainya. Dan ketika kita mendengar Mr. Limbat ya kita langsung ada di dalam pikiran kita brand Limbat ini seperti ini. Oh, sedikit ngomong, bermain api, bahaya aksi-aksinya gitu ya. Tapi ketika kita Deddy Corbuzier gitu ya, yang masuk di brand di otak kita brand Deddy Corbuzier itu adalah bukan close the door-nya sebelum itu ya, waktu jadi pesulap, yaitu membengkokkan sendok gitu ya. Jadi sampai ke aktivitas yang menjadi ciri apa itu masuk ke brand ya, identitas. Nah, membangun brand yang kuat memilih elemen brandnya apa, kemudian membuat produk atau jasa serta program pemasaran yang sesuai dan mensosialisasikan hal. Nah, misalkan ini. Nah, kalau kita lihat MS Glow for Men ya, kalau di kiri ini ya, brand elemen, ada warna, ada nama, itu sudah masuk ya, sangat laki-laki ya, maskulin ya. Jadi dia memilih kata, dia memilih varian atau memilih produk lininya dengan nama maskulin ya. Terus dengan warna hitam. Di situ juga ada batu ya. Jadi kesan laki-lakinya muncul gitu. Nah, terus program marketingnya juga main itu ya. MS Glow for Men ini dia sponsor Arema FC dan juga MotoGP gitu ya. Sehingga yang dipilih adalah aktivitas-aktivitas yang laki-laki, men gitu, sesuai dengan produknya. Dan orang yang make ya seperti tadi yang awal tadi, ambasadornya juga dipilih yang mewakili jiwa laki-laki ya, dan tapi ganteng gitu ya, dan mulus gitu, dan sebagainya, dan dibungkus juga dengan warna yang hitam. Jadi bagaimana membangun brand mulai dari pemilihan brand elemennya, warna, nama dan sebagainya, sampai ke ambasadornya harus linier gitu, harus sejalan. Nah, kalau kita lihat beberapa posisi brand, ada yang disebut sebagai market leader, market challenger, market follower, market nicher ya. Kalau kita market leader ya, kita tahu market leader adalah lead, bagaimana dia menjadi pemimpin. Ketika orang ditanya, Mas, kalau mau beli pasta gigi apa? Misalkan muncul Pepsodent, berarti Pepsodent ini sudah banyak orang yang muncul Pepsodent ya, misalkan dalam satu segmen tertentu. Nah, berarti nama Pepsodent ini menjadi market leader gitu ya. Kalau disebut berikutnya bisa jadi market challenger ya. Misalkan di sini ada data di sini berdasarkan merek smartphone di Indonesia. Nah, di situ kita lihat yang paling banyak 26% Xiaomi ya. Kemudian Vivo, Oppo, Samsung, Realme, baru the others. Mungkin di situ juga ada iPhone ya. Ini datanya memang 2001. Jadi kalau kita lihat market leadernya ya Xiaomi, kemudian challengernya adalah Vivo, Oppo, followernya Realme dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang marketer bisa memposisikan brandnya, apakah dia leader atau challenger atau follower ya, atau lebih ke niche market atau ke niche tertentu yang kecil tetapi ada. Misalkan kita bisa lihat Ferrari atau Harley Davidson yang dia memilih market niche-nya sangat kecil, tapi itu layak untuk di-serve, layak untuk diberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Oke, di sesi ini kita ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum.